Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Kita masih bisa berkumpul dalam rangka ngaji bersama kitab As-Sarhu As-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menjelaskan tentang bait-bait nazam akidah tauhid yang dikarang oleh guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi atau disebut dengan Manzumatu Al-Qushashi. Sebelumnya, marilah kita membaca hadiah Fatihah dulu. Namun sebelumnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Li hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami'i awliya'illahi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wali Nabi Abil Abbas Bali Abil Malkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalil Syekh Wasal Qarni wa Munjinat Al-Baghdadi wa jami'i anbiya'i wal mursalin minhum Nabi Shish, Nabi Idris, Nabi Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, wa li jami'i al-awliya al-muhaqqiqin wal ulama al-musannifin wa nakhusu khussun ila masyayikhina fi turuqil ilahiyah minhum tariqah qadiriyah, tariqah naqsyabandiyah, tariqah isyqiyah, tariqah jistiyah, tariqah syatariyah, tariqah syadiliyah wa minhum masyayikhina fi tariqah syatariyah minhum Syekh Abdullah As-Satari wa Syekh Ahmad Al-Qushashi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Sinkili wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa jami'i talamidhihim wa masyayikhihim wa man intasaba ilaihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali muallif hadzal kitab wa masyayikhina min masyayikh tariqah syatariyah fi Indonesia wa hawalaiha minhum Mbah Habib Umar Faisal Al-Aidarus wa Mbah Quswandi wa Mbah Diyauddin Quswandi wa Mbah Kiai Haji Nurwarji wa Mbah Abdul Haris wa Mbah Kiai Haji Ade Nasihul Umam wa Mbah Kiai Nurul Islam wa jami masyayikhina wa asadiyatina wa masyayikhina wa man intasaba ilaihim wa li jami' awliya'illahi shalihin rijalan wa nisaan ahya'an wa amwata bahran wa barran magharibiha wa masyariqiha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai semua bacaan hadrah Al-Fatihah. Semoga apapun yang kita baca mendatangkan keberkahan pada kita semuanya, mendatangkan ketambahan ilmu dan manfaat ilmu untuk kita semuanya, baik yang hadir di dalam majelis ini maupun yang berada di tempat yang jauh yang bisa menyaksikan di dalam laman Facebook kita. Baik, saya lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas dan kita baca tentang hadis dan keterangan-keterangan tentang hadis tersebut yang diterangkan panjang lebar oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dan tentang rahasia dan manfaat dari syahadat di awali kitab maupun syahadat di dalam pembukaan dari khutbah dan sebagainya, yang mana ternyata di dalamnya mengandung rahasia-rahasia yang luar biasa. Untuk itulah saya akan baca, dan di sini adalah bait lanjutan, yaitu bait yang nomor 10 di bab yang pertama. Faslun fi awwali wajibin lillahi ta'ala 'alal mukallafin. Bab tentang awal mula kewajiban yang pertama untuk Allah bagi orang-orang yang mukallaf. Yang dimaksud dengan di dalam bait tersebut atau di dalam tulisan baitnya Syekh Ahmad Al-Qushayri itu disebutkan al-mukallafin. Yang dimaksud dengan al-mukallafin ay al-aqilin al-balighina alladzina tahayya'u li an yukallafu ay yalzamu ma fihi kulfah minal ahkam syar'iyyah, yaitu orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal, otomatis berakal ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Al-balighina, yang sudah balik atau sudah mencapai masa pubertas atau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Alladzina, yang mereka itu semuanya tahayya'u, siap, li'an yukallafu, untuk diberi beban tanggung jawab, kewajiban. Ay yalzamu ma fihi kulfah, atau mereka yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan tugas atau tanggung jawab dari apa? Minal ahkami asy-syar'iyyah, dari hukum-hukum syariat. Ikhtalafu fi awali wajibin fal aktsar, dan banyak sekali para ulama itu berbeda pendapat tentang awal mula kewajiban bagi orang-orang mukallaf tadi dan sebagainya. Itu banyak sekali perbedaan pendapat. Namun wa minhum, di antara mereka itu adalah Asy-Syaikh Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi imamnya al-mutakallimin, ya, orang-orang ahli kalam. Atau biasanya kita mengenalnya sebagai imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rahimahullahu ta'ala, ala anna, bahwa sesungguhnya ma'rifatullahi ta'ala, ma'rifatullah itu merupakan kewajiban yang utama. Ini maksudnya begitu. Wala yunafi dzalika hadis, dan tidak ada yang menentangnya atau yang menafikannya tentang hal tersebut di dalam hadis-hadis, khususnya hadisul Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan, yaitu dari hadisnya Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
suatu ketika lamma ba'atha, ketika mengutus Mu'adan, sahabat Mu'ad, ilal Yaman, ke negeri Yaman, negeri yang terkenal itu ya, negeri Yaman. Qala lahu, qala berkata, siapa yang berkata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu kepada Sayyidina Mu'ad, innaka, sesungguhnya engkau ya Mu'ad, tuqaddim ala qaumin, kamu itu akan di sini mungkin lebih pasnya kalau saya baca takdum ya. Innaka takdum, kamu itu ya Mu'ad, kamu akan datang atau mendatangi ala qaumin, kepada suatu bangsa, suatu kaum, min ahlil kitab, dari orang-orang ahlul kitab yang sebelumnya otomatis mereka sudah mengenal tentang ajaran agama samawi. Yang di sini dimasukkan ahlul kitab berarti dari agama Nasrani ataupun mungkin agama Yahudi. Namun yang lebih sering kita pahami adalah agama Nasrani. Falyakun, untuk itulah hal yang harus dilakukan, awwala ma tad'uhum, yang harus kamu lakukan di dalam pertama kali kamu berdakwah kepada mereka, ila an yuwahhidullaha, agar mereka itu mentauhidkan Allah. Jadi berdasarkan hadis ini sebagai dasar yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Qusyasi, mengapa di bab pertama beliau mengatakan awalu wajibin lillahi ta'ala alal mukallafin. Ternyata yang dimaksudkan oleh beliau itu bahwa di dalam kewajiban yang pertama-tama itu bagi seorang mukallaf itu sama juga yang diterangkan oleh hadis ini, itu adalah tauhid. Tauhid sebelum mengenalkan tentang syariat dan sebagainya. Jadi pertama kali adalah mentauhidkan Allah. Fa'idha arafu, maka apabila mereka orang-orang Yaman itu mengetahuinya, sudah bisa tauhid, mentauhidkan Allah ya. Fakhbirhum, maka berikanlah informasi kepada mereka, annallaha, bahwa Allah qad faradha alaihim khamsa sholawatin, al-hadis, bahwa Allah telah mewajibkan atau memberikan suatu kewajiban atas mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini dalam hadis tersebut yang saya cek, ini termasuk hadis muttafaqun alaihi di dalam sahih, termasuk hadis yang sahih muttafaqun alaihi. Jadi pertama, kewajiban yang dilakukan oleh seorang mukallaf itu hendaknya dia itu mengenal Allah. Itu menurut Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Juga sama juga di dalam landasan untuk memperkuat hadis tersebut diterangkan tadi oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dasar landasannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya adalah ketika beliau mengutus Sayyiduna Mu'ad ke kota, ke daerah Yaman, beliau itu memberitahu kepada Sayyiduna Mu'ad untuk berdakwah kepada mereka, bukan langsung memberi kewajiban, tapi memberi suatu pengetahuan tentang ma'rifatullah atau tauhid kepada Allah, sebelum memberi kewajiban yang berupa syariat agama yang lain-lainnya seperti sholat 5 waktu. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'ad. Kemudian di dalam lanjutannya dalam ungkapan ini disebutkan wadzalika, dan hal tersebut li'anna tauhidahum lillah, karena tauhidnya mereka kepada Allah Ta'ala, bila ilaha illallah, itu dengan ungkapan la ilaha illallah, kama fi riwayatin hatta yaqulu la ilaha illallah
musaddiqina bimatmuniha. Sehingga di dalam suatu riwayat, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, sehingga mereka itu benar-benar bisa mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi bisa mentasdikkannya, mentahqiqkannya, memvalidasikannya bimatmuniha dengan makna yang terkandung di dalamnya, juga isi kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, mengapa demikian? Ternyata itu merupakan hal yang luar biasa ya kalau kita bisa telaah. La ilaha illallah. Mengapa ini menjadi hal yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf? Ternyata kalau kita pahami dari lafaz itu saja, la ilaha merupakan nafyun ya. Menafikan, menegasikan semua ilah. Illallah kecuali Allah. Kalau kita pahami di dalam konteks ilmu umum, seperti halnya di dalam ilmu matematika, kita pernah mengenal ada suatu rumus bahwa 1 dibagi 0 itu sama dengan tak terdefinisikan. Artinya seseorang apabila dia ingin memahami sesuatu hal yang luar biasa, maka hendaknya yang dituju adalah Allah dengan kondisi 0, alias menafikan apapun yang ada kecuali semuanya Allah. Maka dia akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa, supra rasional, supra fisik ya, yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Itu diantara hal-hal yang bisa kita pahami. Otomatis hal seperti ini perlu menjadi landasan bagi seorang mukallaf, karena sebelum dia mampu melaksanakan kewajiban syariat dan sebagainya, otomatis dia harus memahami dulu makna la ilaha illallah. Saya rasa seperti itu yang perlu kita baca dalam bab awal ini, karena memang pada kesempatan kali ini saya tidak bisa membaca semuanya karena banyak hal yang harus kita lakukan pada waktu kali ini, dan juga ada acara lain yang perlu dilanjutkan, yaitu kesyukuran atas apapun yang diterima oleh Thariqah Syaturiah Indonesia, dan mudah-mudahan kesyukuran itu selalu bertambah, bukan cuma hanya sekedar ucapan, tapi juga perbuatan, sikap, dan bertambahnya anugerah-anugerah yang lainnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.